prediksir, dunia bisnis berubah lebih cepat dari sebelumnya. Namun, jika ada satu hal yang tidak pernah berubah, itu adalah uang mengikuti keterampilan. Selalu berubah dan akan selalu berubah. Jadi, hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda 10 keterampilan bisnis abadi yang mencetak uang selamanya. Namun, masalah dengan kebanyakan orang adalah mereka berhenti pada tingkat rata-rata. Jika Anda menonton saluran ini, itu bukan Anda, bukan. Jadi, kami juga akan menunjukkan kepada Anda seperti apa keterampilan ini pada level tertinggi. Percayalah, temanku, kuasai ini dan Anda tidak akan pernah perlu khawatir tentang uang lagi. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan beberapa keterampilan bisnis inti yang sangat diperlukan. Dan yang pertama, keterampilan tersebut adalah strategi, yang dalam bisnis merupakan fondasi untuk segalanya. Masalah dengan bisnis rata-rata adalah mereka mengacaukan strategi dengan sekadar memiliki ide. Mereka akan berkata, saya akan membuka kafe atau menjual pakaian. Saya akan membuat aplikasi, tapi itu hanya memilih sesuatu dan berharap itu berhasil. Oke, salah satu contoh terbaik dari strategi sejati adalah Netflix. Mereka mulai membuat DVD, namun alih-alih berpegang teguh pada ide itu, mereka bertanya, kemana arah pasar? Saat itulah mereka beralih dari media fisik ke streaming. Itu sangat sukses, dan ketika semua orang mulai melakukan streaming juga, mereka telah membuat acara dan film mereka sendiri, yang mengubah mereka menjadi salah satu perusahaan media paling kuat di planet ini. Jadi, itulah keterampilan strategi yang sebenarnya. Bukan hanya memilih ide, tetapi memilih pasar yang tepat untuk dimainkan dan strategi yang tepat untuk mendominasinya. Itulah hal yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Baiklah, mari kita lanjutkan. Keterampilan berikutnya adalah mencari tahu cara memposisikan diri Anda di pasar itu agar menonjol dari pesaing Anda. Dan disitulah keterampilan inovasi sangat diperlukan. Sebagian besar bisnis berpikir inovasi berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Jadi, mereka akhirnya mencurahkan upaya bertahun-tahun untuk sesuatu yang tidak diminta siapapun. Di sisi lain, ada Apple. Anda lihat, Apple sebenarnya tidak menemukan pemutar MP3, ponsel pintar, atau tablet. Namun begitu orang-orang memiliki iPhone, semua ponsel pintar lainnya tampak ketinggalan zaman. Dan hal yang sama berlaku untuk iPod, iPad, dan komputer Mac. Paling banter, mereka tidak akan pernah ketinggalan zaman. Level, itulah arti sebenarnya dari inovasi. Ini bukan tentang memimpikannya penemuan yang luar biasa. Ini tentang membuat sesuatu yang sudah bekerja jauh lebih baik daripada yang sudah ada di luar sana, sehingga orang tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Sekarang, keterampilan berikutnya adalah pemasaran. Oke, karena meskipun Anda memiliki produk yang luar biasa, itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada yang mengetahuinya. Sebagian besar bisnis memperlakukan pemasaran seperti berteriak lebih keras daripada orang lain. Tapi itu pemasaran rata-rata. Oke, itu menghasilkan perhatian yang murah dan kemudian memudar ke latar belakang. Jika Anda menginginkan contoh pemasaran kelas dunia, tidak perlu mencari yang lain selain Nike. Oke, ketika Anda melihat Michael Jordan, Serena Williams, atau Cristiano Ronaldo mengenakan perlengkapan Nike, itu mengasosiasikan produk mereka dengan kemenangan, kinerja, dan keunggulan. Nike menghasilkan perhatian dengan cara yang membuat orang peduli dengan pesannya. Itulah sebabnya Nike memiliki beberapa pemasaran terbaik di planet ini. Pemasaran rata-rata membuat Anda terlihat, tetapi pemasaran yang luar biasa membuat Anda dipilih. Dan mampu melakukan itu akan selalu penting. Sekarang, pemasaran memang mendapat perhatian, tetapi jelas Anda harus mampu mengubah perhatian itu menjadi uang. Dan itulah mengapa keterampilan dasar bisnis yang tak lekang oleh waktu berikutnya adalah penjualan. Nah, yang ini agak rumit dan sejujurnya, ini mendapat reputasi yang agak buruk karena gambaran mental Anda tentang penjual yang disebut penjual mungkin adalah penjual mobil bekas yang mencoba menekan Anda agar membayar terlalu mahal untuk barang rongsokan yang akan rusak begitu Anda mengendarainya. Namun, pada kenyataannya, penjualan pada tingkat yang luar biasa bahkan tidak terasa seperti menjual. Pertama-tama, prosesnya dimulai jauh sebelum Anda meminta kartu kredit seseorang. Bisnis terbaik di dunia menawarkan solusi alami untuk keinginan dan kebutuhan nyata yang dimiliki orang. Jadi, mereka tidak pernah berada dalam posisi di mana mereka harus menipu siapapun. Pada tingkat tertinggi, keterampilan penjualan sebenarnya hanyalah keterampilan membantu orang lain membuat keputusan yang tepat. Jadi, lupakan penjual mobil yang curang dan anggap saja penjualan sebagai jembatan antara menciptakan nilai dan menangkapnya. Jika Anda dapat menguasai ini, Anda tahu, sampai pada titik di mana Anda benar-benar dapat menjual es kepada orang Eskimo, seluruh kiasan itu, maka Anda tidak akan pernah perlu khawatir tentang uang lagi. Tapi inilah masalahnya. Hal yang perlu diingat, Alexa, mengetahui hal ini hanyalah langkah pertama. Setiap keterampilan yang kami tunjukkan kepada Anda hari ini sungguh luar biasa. Dan jika Anda benar-benar ingin menggunakan keterampilan ini dalam hidup Anda untuk menjadi kaya,
Anda harus melakukan lebih dari sekadar memahaminya, Anda perlu menguasainya. Dan disinilah aplikasi Alux hadir. Jika Anda pernah ingin menerapkan apa yang Anda pelajari dalam video seperti ini, dengarkan baik-baik, oke? Di dalam aplikasi Alux, Anda akan menemukan perpustakaan besar berisi kursus yang dirancang untuk membantu Anda mempelajari semua keterampilan yang telah kita bahas, akan kita bahas, dan tidak dapat dimuat dalam video ini. Dan ini bukan sekadar teori, oke? Setiap kursus diajarkan oleh seorang ahli sungguhan yang telah menguasai setiap keterampilan dan tahu persis cara menerapkannya di dunia nyata untuk menghasilkan jutaan dolar. Orang-orang ini benar-benar mengenakan biaya ribuan dolar hanya untuk 1 jam waktu mereka untuk mengajari Anda hal ini. Namun, Anda bisa mendapatkan akses ke semua wawasan mereka dengan biaya yang sangat murah. Bahkan, jika Anda memindai kode QR ini di layar atau mengeklik token teratas. Di deskripsi untuk mengunduh aplikasi, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan dan Anda dapat mulai belajar hari ini. Oke, tapi mari kita lanjutkan video ini untuk saat ini. Jadi, itu adalah keterampilan inti dari bisnis, strategi, inovasi, pemasaran, dan penjualan. Tapi lihat, oke, ini bukan hanya tentang memiliki produk hebat dan menjualnya dengan harga tinggi. Ini juga tentang keterampilan yang lebih halus. Hal-hal yang lebih halus yang tidak muncul di neraca minggu ke minggu, tetapi sebenarnya memaksimalkan uang Anda dalam jangka panjang. Jadi, yang berikutnya yang akan kita bicarakan adalah negosiasi. Ini menyenangkan, dan untuk menunjukkan seperti apa ini di puncak permainan, salah satu studi kasus yang paling menarik adalah SpaceX karena mereka memiliki beberapa tantangan yang cukup unik. Jadi, di sisi pasokan, SpaceX harus membeli suku cadang dan material dari perusahaan yang biasa mengenakan harga selangit kepada pemerintah AS. Tetapi Elon Musk menolak untuk melakukan itu. Jadi dia menegosiasikan biaya tersebut, menghemat jutaan dolar bagi perusahaan dan membuktikan bahwa SpaceX dapat membangun roket untuk sebagian kecil dari apa yang dulu dibelanjakan NASA. Dan di sisi pelanggan, Musk harus menegosiasikan kontrak bernilai miliaran dolar dengan pemerintah AS sendiri. Jadi, dia meyakinkan mereka untuk bertaruh pada perusahaan luar angkasa swasta yang saat itu belum pernah terdengar. Namun, SpaceX keluar dari situasi itu dengan kontrak yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Di tingkat bisnis tertinggi, negosiasi adalah salah satu keterampilan terpenting yang dapat Anda asah karena satu kesepakatan yang buruk dapat menghancurkan perusahaan Anda. Namun, kesepakatan yang fantastis dapat menciptakan nilai yang sangat besar. Itulah sebabnya negosiasi adalah keterampilan yang tak lekang oleh waktu. Kamu pikir kucing tidur seharian? Pikir lagi, kucing pun trading dengan Keterampilan nomor 6 adalah kepemimpinan. Salah satu yang paling berharga dalam daftar ini. Sekarang, kebanyakan orang ketika mereka menduduki posisi kepemimpinan apapun berpikir itu semua tentang memberi perintah, menetapkan target, dan mendorong hasil. Dan meskipun itu mungkin berhasil dalam jangka pendek, itu menciptakan budaya ketakutan dan persaingan. Padahal pada kenyataannya, Anda ingin orang-orang bekerja sama karena mereka memiliki misi yang sama dengan Anda. Pemimpin yang luar biasa melakukan sesuatu yang berbeda. Oke, dan untuk menunjukkannya kepada Anda, lihatlah Satya Nadella, CEO baru Microsoft. Jadi, ketika ia mengambil alih sebagai CEO pada tahun 2014, perusahaan tersebut berjuang melawan budaya korporat yang sangat beracun, di mana politik internal merajalela dan bisnis melambat karenanya. Jadi, salah satu langkah pertama Nadella adalah mengubah Microsoft dari budaya sok tahu menjadi budaya belajar, di mana karyawan didorong untuk bereksperimen dan manajer mereka dilatih untuk membimbing mereka jika mereka melakukan kesalahan, bukan mengkritik mereka. Semua itu tidak hanya membuat Microsoft lebih baik, tidak. Itu benar-benar menyegarkan kembali karyawan mereka dan menjadikan mereka salah satu perusahaan paling berharga di dunia lagi. Jadi, seperti itulah sebenarnya kepemimpinan yang luar biasa. Oke. Bukan hanya menjadi orang yang memberi perintah, tetapi mampu membentuk budaya yang mendorong hasil dalam jangka panjang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Keterampilan berikutnya dalam daftar kita adalah desain sistem. Dan ini adalah salah satu yang sering diabaikan, tetapi ini adalah salah satu keterampilan terpenting dalam hal mengembangkan bisnis. Desain sistem adalah keterampilan membangun proses dan rutinitas yang terjadi di balik layar di perusahaan Anda. Pikirkan semuanya mulai dari bagaimana pesanan diterima hingga bagaimana produk Anda dibuat hingga bagaimana pelanggan Anda dilayani. Masalah dengan bisnis pada umumnya adalah mereka hanya mengimprovisasi sistem mereka. Tugas diulang, proses menjadi berantakan, kesalahan menumpuk, dan tak lama kemudian semuanya menjadi tidak terkendali. Namun, jika Anda menginginkan contoh desain sistem yang luar biasa, lihatlah McDonald's. Semua orang mengenal mereka sebagai perusahaan yang cepat, karena di dalam dapur, setiap detail dirancang untuk berjalan seperti jarum jam. Namun, yang tidak Anda lihat adalah bahwa McDonald's sebagai sebuah perusahaan juga berjalan seperti sebuah sistem. Mereka telah menyempurnakan waralaba sehingga mereka dapat mengambil model restoran yang sama dan mengulanginya ribuan kali di seluruh dunia. Selain itu, mereka telah membangun sistem yang sangat efisien untuk rantai pasokan, pengadaan, distribusi, dan pemasaran, semuanya berjalan dengan lancar dalam skala global.
Itulah sebabnya McDonald's, yang pada intinya hanyalah sebuah restoran burger, menjadi salah satu bisnis paling sukses dalam sejarah karena sistem mereka sangat kuat. Dan itulah kekuatan keterampilan desain sistem. Jika diterapkan dengan benar, hal itu dapat mengubah bisnis biasa menjadi mesin yang dapat diskalakan. Baiklah, keterampilan berikutnya dalam daftar kita hari ini adalah alokasi sumber daya. Dan ini adalah kekuatan keterampilan desain sistem. Jika diterapkan dengan benar, hal itu dapat mengubah bisnis biasa menjadi mesin yang dapat diskalakan. Baiklah, keterampilan berikutnya dalam daftar kita hari ini adalah alokasi sumber daya. Dan ini adalah keterampilan yang sangat penting. Adalah salah satu hal yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi hal itu terjadi setiap hari. Alokasi sumber daya adalah keterampilan mengarahkan fokus, uang, dan energi perusahaan Anda. Jadi, pikirkanlah, oke, perusahaan memiliki produk, pemasaran dan penjualan, operasi, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya yang menciptakan banyak kerumitan. Alokasi sumber daya yang hebat adalah tentang mengelolanya dengan baik. Jadi, pikirkan tentang mengetahui departemen mana yang harus dikembangkan, proyek mana yang harus didanai, orang mana yang harus dipekerjakan, dan di mana harus menggandakannya sehingga seluruh perusahaan terus bergerak maju. Itu adalah keterampilan yang sulit. Sejujurnya, sebagian besar bisnis membuang-buang waktu dan uang untuk hal yang salah. Namun sebaliknya, lihatlah bagaimana Jeff Bezos menangani Amazon. Bahkan ketika toko daringnya sudah sukses besar, ia terus berinvestasi kembali dalam ide-ide yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Contoh terbaiknya adalah Amazon Web Services, divisi komputasi awannya. Apa yang dimulai sebagai proyek sampingan kecil sekarang menjadi bagian yang paling menguntungkan dari seluruh perusahaan. Semua karena Bezos melihat potensinya dan mengarahkan sumber daya ke sana. Itulah keterampilan alokasi sumber daya yang sebenarnya. Mampu mengidentifikasi apa yang paling penting hal tersebut dan kemudian mencurahkan waktu, uang, dan energi yang tepat untuk itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mari kita bahas tentang pengaturan waktu. Itulah keterampilan berikutnya dalam daftar kita. Dan kebanyakan orang bahkan tidak menganggapnya sebagai keterampilan. Tetapi itu benar-benar keterampilan. Pengaturan waktu adalah keterampilan untuk membuat langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Banyak pengusaha muncul dengan ide-ide cemerlang yang seharusnya berhasil secara teori. Tetapi dunia belum siap untuk itu. Dan contoh sempurna dari hal ini adalah Vine. Mereka adalah platform pertama yang berfokus pada video vertikal berdurasi pendek. Hal yang sama persis yang kini dikonsumsi miliaran orang setiap hari. Namun pada saat itu, ponsel pintar belum cukup canggih. Kecepatan internet terlalu lambat, dan tidak ada ekosistem kreator yang mendukungnya. Vine terlalu dini, terlalu maju pada masanya. Namun bertahun-tahun kemudian, TikTok diluncurkan dengan ide yang kurang lebih sama, tetapi pada saat yang tepat. Ponsel memiliki kamera yang lebih baik, koneksi internet lebih baik, dan kreator konten ada di mana-mana. Waktunya tepat dan itulah yang memungkinkan TikTok meledak menjadi salah satu platform media sosial paling dominan di dunia. Perbedaan antara Vine dan TikTok bukanlah idenya, melainkan waktu. Dan itulah mengapa waktu menjadi keterampilan yang tak lekang oleh waktu dalam bisnis karena bahkan ide terbaik di dunia akan gagal jika dunia belum siap menerimanya. Hati-hati tanam benih jagung ini bikin cepet untung. Jagung ini lebih irit, benih lebih tahan gulai, toleran kekeringan, dan berpotensi bertongkol dua. Siap menerimanya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke keterampilan ke-10 kita hari ini, yaitu membangun jaringan. Kebanyakan orang mengabaikan ini karena mereka pikir ide bagus dan sedikit kerja keras sudah cukup untuk membangun bisnis. Namun kenyataannya dalam perjalanan ini, Anda akan membutuhkan orang untuk membantu Anda memecahkan masalah yang tidak Anda ketahui cara menyelesaikannya. Anda tahu, pemasok, produsen, mitra strategis. Anda tidak dapat bertahan dalam bisnis tanpa jaringan. Salah satu contoh seseorang yang telah menguasai keterampilan ini adalah Sam Altman, CEO OpenAI. Jadi, orang-orang yang mengenal Sam mengatakan bahwa jika Anda menjatuhkannya di sebuah pulau yang dipenuhi orang-orang liar, Anda akan kembali sebulan kemudian dan dia akan menjalankan tempat itu. Pada dasarnya, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membangun hubungan dengan orang-orang luar biasa. Begitulah awal mula OpenAI dengan tim kelas dunia yang terdiri dari orang-orang brilian yang ingin membangun AI. Dan sekarang lihatlah apa yang telah mereka capai. Oke, mereka telah mengubah dunia. Itulah kekuatan jaringan. Peralatan akan berubah, industri akan berkembang, tetapi kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang yang tepat selalu dan akan selalu menjadi salah satu keterampilan bisnis yang paling abadi. Oke, Eluxer, kita telah membahas banyak keterampilan di sini hari ini. Tetapi kami merasa harus memberi Anda satu keterampilan bonus lagi di sini karena sejujurnya, menjalankan semua keterampilan ini pada tingkat tinggi benar-benar hanya harga untuk bertahan hidup. Masalahnya, temanku, ekonomi itu kompetitif. Oke, setiap perusahaan yang serius memiliki produk yang bagus, orang-orang berbakat, anggaran pemasaran yang solid, dan ide-ide inovatif. Yang berarti bahwa jika Anda menjual sesuatu, ada kemungkinan besar orang lain di level Anda juga menjualnya.
Jadi, bagaimana Anda benar-benar menonjol dalam jangka panjang? Nah, disitulah keterampilan pencitraan merek berperan. Dan kita tidak berbicara tentang logo atau slogan yang menarik di sini, oke? Itu bukan pencitraan merek, itu adalah dekorasi. Pencitraan merek yang sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Pada dasarnya intinya, branding adalah jumlah total dari setiap interaksi yang dilakukan pelanggan dengan bisnis Anda, seluruh pengalaman. Dan tidak ada yang menguasai ini lebih baik daripada Apple. Kampanye berpikir berbeda, mereka membuat pelanggan merasa seperti mereka adalah bagian dari sebuah gerakan. Masuklah ke toko Apple manapun dan setiap detail dirancang untuk menarik perhatian Anda. Stafnya sangat membantu dan ramah. Dan ketika Anda mendapatkan produk baru, membuka kotaknya terasa seperti sebuah acara. Ketika Anda menggunakannya, itu berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan sangat baik. Intinya adalah, setiap interaksi yang Anda lakukan dengan Apple, baik itu dengan iklan, toko, orang-orang, atau produk mereka, terasa luar biasa. Dan itulah mengapa merek Apple begitu sukses. Tidak peduli seberapa bagus teknologi di perusahaan lain, mereka belum mampu menirunya. Dan itulah kekuatan keterampilan branding. Itu adalah pengungkit terbesar yang dapat ditarik oleh bisnis untuk memisahkan diri dari yang lain dan membangun warisan. Baiklah, Lexer, itu adalah 10 keterampilan bisnis abadi yang menghasilkan uang selamanya, ditambah bonus. Pastikan untuk menekan tombol suka di bawah dan berlangganan untuk terus mempelajari caranya bangun kekayaan. Dan ingat, jika Anda serius ingin mempelajari keterampilan ini dan menerapkannya di dunia nyata, berinvestasilah pada diri Anda sendiri dan bergabunglah dengan kami di dalam aplikasi